Bab kedua. Ya, jadi Mas Abian sudah tahu kalau Mas Radit berselingkuh? Kemala menatap Abian dengan bola mata yang sedikit terbeliak. Hanya melihatnya sekilas waktu Radit sedang jalan dengan wanita itu. Abian menjawab dengan santai. Kenapa kau tidak memberitahuku, Mas? Kemala menghembuskan napas kesal. Abian menyunggingkan senyum tipisnya. Untuk apa? Aku bukan orang yang suka ikut campur dengan masalah orang lain. Tapi Mas, seandainya aku tahu dari awal, aku mungkin tidak akan sesakit ini. Kemala memukul dadanya sendiri yang kembali terasa sesak saat mengingat perselingkuhan Radit dan Seli tadi. Cewek memang sulit dimengerti. Kenapa harus terpuruk gara-gara lelaki seperti itu? Kau lemah sekali, Kemala. Kau tidak mengerti perasaanku, Mas. Protes Kemala dengan kesal. Akui saja kalau kau memang lemah, Kemala. Abian malah kembali menyunggingkan senyum mengejeknya. Kemala mendesis kesal dan melirik sekilas ke arah pria bertampang dingin tersebut. Kalau dilihat dari raut wajahnya, sepertinya Abian memang bukan tipe pria yang terlalu peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dia cenderung tipe pria yang dingin dan tidak banyak bicara. Kemala juga hanya beberapa kali bertemu dengannya selama dia menikah dengan Raditya, karena memang Abian tinggal terpisah dari keluarganya. Bahkan Abian baru saja kembali dari luar negeri setelah setahun lebih dia berada di Amerika. Kita mau kemana, Mas? Tanya Kemala setelah beberapa saat lamanya mobil berjalan. Kau sendiri mau kemana? Biar aku antar. Kemala bingung, tak ada tempat yang bisa ia tuju. Apakah ia harus pulang sekarang ke rumah orang tuanya di kampung? Tapi rasanya tidak mungkin membicarakan masalah ini dengan orang tuanya sekarang. Ibunya baru saja sembuh dari sakit dan Kemala tidak ingin menambah beban pikirannya dengan semua masalah dirinya. Nanti saja dia ceritakan perihal perceraiannya dengan Raditya kalau dirasa sudah siap. Kau mau kemana, Kemala? Tanya Abian lagi. Tidak tahu, Mas. Kemala meringis membuat kedua mata besarnya menyipit. Kalau begitu kau ikut dulu ke rumah. Rumah? Rumah siapa? Rumahku. Tidak mungkin aku mengajakmu ke rumah itu lagi. Yang dimaksud Abian adalah rumah keluarga Sudibyo yang menjadi tempat tinggal Kemala selama ini. Abian memang tidak mau tinggal di sana meskipun dia adalah anak kandung Tuan Adnan, pemilik perusahaan besar, Gemilang Corporation. Alasannya tak lain karena ia tidak pernah menyukai sosok ibu tirinya yaitu Nyonya Rosita. Abian lebih memilih tinggal di apartemennya sendiri. Hidup bebas tanpa aturan apapun. Dan selama 3 tahun setelah lulus kuliah S3-nya, Abian masih berleha-leha tanpa melakukan apapun meski Tuan Adnan sudah sering kali menyuruhnya untuk terjun langsung mengelola perusahaan. Baiklah. Kemala mengangguk setuju, sambil berpikir menentukan langkah selanjutnya. Tidak ada salahnya jika ia ikut dengan Abian terlebih dulu. Tempat tinggal Abian adalah sebuah apartemen yang cukup besar. Apartemen tersebut memiliki 3 kamar yang terbilang cukup luas. Apartemen 2 lantai yang memang terlalu besar kalau untuk ditempati seorang diri. Silakan masuk, Kemala. Abian membuka pintu apartemennya dan mempersilahkan Kemala untuk masuk ke dalam. Gadis itu mengedarkan pandangannya menyusuri setiap inci ruangan yang bisa ia lihat. Perabotan yang bagus dengan desain interior modern yang simpel dan futuristik menambah kesan kalau apartemen ini memang cocok untuk dihuni seorang yang berjiwa muda seperti Abian. Maaf kalau ruangannya masih sedikit berantakan karena aku belum mempunyai asisten rumah tangga. Ucap Abian sembari melepas sepatunya dan menggantinya dengan sandal rumahan. Hal yang sama dilakukan oleh Kemala dan ia pun memakai sandal satunya lagi yang ada di sana. Kemala membawa kopernya dan meletakkannya di dekat sofa yang kini ia duduki. Kau mau minum apa? Biar aku ambilkan. Tidak usah repot-repot, Mas Abi, biar aku saja yang mengambilnya. Kemala yang tidak suka dilayani berinisiatif untuk mengambil sendiri minuman yang ada di lemari pendingin. Kalau begitu kau masak saja sekalian,
Di sana ada daging dan sayur-sayuran yang baru aku beli. Kebetulan aku belum makan. Abhian berteriak. Hah, kau menyuruhku masak? Memangnya aku pembantumu? Kemala berdecak kesal. Bukankah selama tinggal bersama dengan Raditya kau sudah menempatkan dirimu sebagai pembantu mereka? Lagi-lagi Abhian menertawakan Kemala. Mas Abi, bisa kau tutup mulutmu sekarang? Kenapa dari tadi kata-katamu lebih tajam dari silet? Kemala kesal dan berbalik menghadap ke arah Abhian. Abhian justru tersenyum melihat Kemala yang marah. Kau sendiri yang membiarkan dirimu dihina Kemala. Kau sendiri yang membuat mereka berpikir kalau kau mudah sekali untuk dimanfaatkan. Ucap Abhian saat ia telah berdiri tepat di depan Kemala. Gadis itu terdiam. Dia masih belum bisa mencerna kata-kata Abhian. Tatapan Kemala beradu dengan netra gelap Abhian yang penuh misteri. Begitu dalam dan sulit sekali untuk dibaca. Kau yang bodoh, Kemala. Abhian menekan jari telunjuknya pada kening Kemala yang terpaku. Mendapat perlakuan seperti itu, Kemala pun tidak terima. Ia membeliakan matanya ke arah Abhian. Maksud Mas Abi apa? Kau yang telah membiarkan Raditya menghinamu, memanfaatkanmu dan kau diam saja. Kemala menelan salivanya yang terasa pahit. Ya, dia memang bodoh, tapi jika dia melawan pun percuma. Dirinya tidak akan menang jika harus melawan Raditya dan keluarganya yang memang punya kuasa. Sedangkan dirinya hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak mungkin menikah dengan Raditya jika bukan karena perjodohan. Cukup, Mas. Jangan menghinaku lagi. Kemala berang. Ia mendorong tubuh Abhian menjauh darinya. Kemala berjalan menghampiri kopernya, tidak jadi pergi ke dapur dan memutuskan untuk pergi dari apartemen Abhian yang terus saja menghinanya. Mau kemana? Tanya Abhian. Pergi dari sini agar otakku tetap waras. Ketus Kemala. Pergi kemana? Memangnya kau mau tinggal di mana? Tidak ada uang, tidak ada saudara, tidak punya teman dekat. Kau mau tidur di emperan toko atau di kolong jembatan? Kata-kata Abhian membuat langkah kaki Kemala terhenti. Tekadnya yang tadinya sudah bulat kini menciut. Ia memang pergi dari rumah tanpa bekal sedikit pun. Hanya ada beberapa lembar uang 5 ribuan di dalam dompetnya. Abhian memang sangat pandai membuatnya malu dengan mengungkapkan sebuah kebenaran yang tragis. Abhian menghampiri Kemala dan mendudukkan kepalanya karena memang tinggi tubuh Kemala hanya sebahu tinggi tubuh Abhian. Masak untukku malam ini dan kau bisa menginap di sini dengan gratis. Tatapan Abhian sedikit nakal. Dan hal itu membuat Kemala takut. Kau tidak akan berbuat macam-macam kan? Kemala mundur 2 langkah ke belakang. Kau pikir aku tertarik dengan perempuan berpenamop sepertimu? Abhian mengangkat sebelah alisnya ke atas dengan gaya meremehkan. Kemala mengangkat dagunya, berusaha untuk lebih percaya diri di depan Abhian. Ia pikir dirinya tidak terlalu jelek, tapi kenapa Abhian tidak merasa tertarik sedikit pun? Baiklah, aku akan memasak untukmu. Kemala beranjak ke dapur dengan diiringi tatapan misterius dari kedua mata Abhian. Keahlian Kemala memang memasak. Apapun yang dia masak pastilah enak. Pantas jika keluarga Raditya menjadikan dia tukang masak meski ada banyak pelayan di sana. Abhian berdecak kagum melihat hasil masakan yang dibuat Kemala hari ini. Menu istimewa dengan bahan yang sederhana. Beruntung Raditya punya istri sepertimu. Harusnya sih begitu, tapi nyatanya pria itu lebih memilih wanita lain dibandingkan dirinya. Setelah makan malam kau bisa tidur di kamar manapun kau mau. Asal jangan tidur di kamarku. Abhian berkata di sela makannya. Siapa juga yang mau tidur dengan Mas Abi? Kemala mengerucutkan bibirnya. Meski belum pernah disentuh oleh Raditya, tapi ia tahu status Abhian yang sebagai kakak dari mantan suaminya itu. Abhian hanya tersenyum mendengar jawaban Kemala.
Tepat pukul 8 malam, Kemala masuk ke kamar yang berada tepat di samping kamar tidur Abian. Gadis itu kembali merenungi nasibnya yang benar-benar sial. Dia sendiri tidak tahu harus melakukan apa ke depannya. Yang jelas ia harus segera mencari pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Setelah mandi, Kemala segera berganti baju dan berniat untuk langsung tidur, tapi baru saja Kemala hendak membuka handuk yang menutupi tubuhnya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu dan hanya dalam hitungan detik pintu kamar pun terbuka. "Mas Abi, kenapa kau masuk tiba-tiba?" Kemala menjerit histeris dan segera memakai kembali handuknya. Abian dengan cepat memalingkan wajahnya ke arah lain. Pipinya merona karena sekilas ia sempat melihat tubuh mulus Kemala dari belakang. "Cepat ganti pakaianmu dan ikut aku keluar." "Mau kemana?" "Ikut saja, tidak usah banyak tanya." "Baik, aku akan ikut, tapi tolong Mas Abi segera keluar dari kamar ini. Lain kali kalau kau mandi tolong kunci pintunya," ucap Abian sebelum keluar dari dalam kamar. "Mas Abi juga, kalau mau masuk kamar ketuk pintu dulu dan tunggu dipersilakan masuk." Kemala tak mau kalah. Jantung Kemala masih berdebar akibat kejadian tadi. Ia masih bertanya-tanya apakah Abian sempat melihat tubuh polosnya tadi. "Benar-benar sial. Kenapa aku selalu dipertemukan dengan pria yang menyebalkan sih?" gerutu Kemala sambil memakai baju terbaik yang ia miliki saat ini. Setelah selesai memakai baju dan sedikit riasan, Kemala pun keluar dari kamarnya. Ia turun ke lantai bawah di mana Abian sudah menunggunya sambil duduk dengan santai di sofa. Lelaki itu hanya memakai celana polo dengan kaos berkerah berwarna putih, selaras dengan kulitnya yang kuning langsat. "Sebenarnya kita mau kemana, Mas?" tanya Kemala yang baru saja menginjakkan kakinya di lantai bawah. Namun pertanyaan Kemala tak mendapatkan jawaban. Abian melayangkan tatapan tajamnya yang menelisik penampilan Kemala dari atas hingga bawah. "Apa hanya ini pakaian terbaik yang kau punya? Mas, sudah deh, jangan menghinaku terus. Kalau memang bajuku tidak cocok dengan seleramu, ya sudah, aku tidak usah ikut." Kemala menatap jengah ke arah Abian. Abian tersenyum, seperti ada yang lucu dari Kemala. "Aku hanya kasihan padamu, Kemala. 3 tahun kau menikah dengan Raditya tapi tidak dapat satu stal pun pakaian bagus darinya. Kau benar-benar bodoh, Kemala." Kalimat Abian diiringi dengan tawa renyah yang lagi-lagi membuat hati Kemala mencelos sakit. "Please Mas Abi, jangan hina aku terus." Kedua mata Kemala mulai berkaca-kaca. Abian sontak mengatupkan bibirnya. Ia menjadi sedikit bersalah saat melihat bulir bening itu keluar dari kelopak mata Kemala yang memerah. Sorry Kemala, aku tidak bermaksud membuatmu sedih." Abian menghampiri Kemala dan mengusap lembut air mata yang membasahi pipi gadis itu. Kemala tertunduk. Ia saling menautkan jemari tangannya dan merasakan perasaannya yang bercampur aduk. "Mas, apa kau bisa membantuku?" tanya Kemala tiba-tiba. "Membantu apa?" Abian mengerutkan keningnya. Dia menatap wajah Kemala yang terlihat putus asa. Kemala mengangkat wajahnya. Ia memang sangat sakit hati dengan pengkhianatan Raditya dan juga perlakuan Nyonya Rosita terhadapnya. Ia ingin membalas dendam setidaknya dengan membuat Raditya menyesal karena telah menceraikan dirinya. "Balas dendam? Aku ingin balas dendam pada mereka yang telah membuat hidupku sia-sia selama ini." Kemala menatap nanar wajah Abian yang begitu tenang. Abian menyunggingkan senyum tipis dengan sorot mata yang tidak bisa terbaca. "Menurutmu, bagaimana caranya membalas dendam pada mereka? Buat penampilanku lebih cantik dari wanita selingkuhannya, Mas." Kemala menyerah kedua rahangnya dengan kesal. Hal yang sangat ingin ia buktikan pada Raditya kalau dirinya bisa tampil lebih menawan dari Sally. "Apa imbalannya untukku? Apa saja, aku bisa menjadi pembantu di rumah ini sesuai dengan keahlianku." Tanpa pikir panjang Kemala menawarkan diri untuk bekerja dengan Abian.
Abian menarik salah satu sudut bibirnya ke atas. Menikahlah denganku, maka aku akan membantumu membalas dendam. Hah? Bersambung.